Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal qur'ana liyakuna lil alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala habibina wa safi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat sekalian, dalam kesempatan kali ini saya ingin sampaikan hasil materi ataupun training workshop menghafal Al-Quran metode Gaza yang telah dilaksanakan pada hari ini, yaitu hari Sabtu 12 Maret 2022 di Masjid Ar-Rahman Jombang Ciputat bersama Syekh Muhammad Soleh Abu Tayon. Beliau menyampaikan bahwa menghafal Al-Quran dengan metode Gaza antara lain membaca dan mengulang, kemudian membaca kepada murid talaki, metode paling relevan. Rasul ditalaki oleh malaikat Jibril, sahabat ditalaki oleh Rasul, tabi'in ditalaki oleh sahabat, begitu seterusnya. Tabi'in ditalaki oleh tabi'in dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu mendengar atau menirukan audio secara berulang-ulang. Di metode-metode yang lain juga hampir sama seperti itu, yaitu membaca dan mengulang talaki dan mendengarkan audio. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nasihat di mana sebelum menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, yang pertama dalam mempelajari Al-Quran atau aktivitas apapun, semua niatkan hanya karena Allah, agar mendapat ridho Allah, berkah dan jannahnya. Yang kedua, perbanyaklah niat yang baik, perbarui niat. Yang ketiga, mengutamakan doa karena ia akan memberikan kemudahan dan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, yang ketiga mengutamakan doa karena ia akan memberikan kemudahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, diperlukan kesabaran dalam mempelajari Al-Quran, dan usaha apapun lainnya juga diperlukan kesabaran, apalagi menghafal kitab Allah ini. Yang kelima, ketika menghafal Al-Quran jangan ingin buru-buru hafal, karena dengan semakin lama kita belajar akan memberikan banyak pahala yang lebih, insya Allah. Jadi kalau kita nggak hafal-hafal satu ayat tersebut, berarti kita lebih banyak pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabarlah. Yang keenam, tinggalkan segala bentuk kemaksiatan, baik dosa kecil maupun dosa besar. Seorang guru, Syekh Waqi, mengatakan al-ilmu nurun wa nurullah la yahdi lil 'asyi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan disampaikan kepada orang yang ahli maksiat. Yang ketujuh yaitu mutqin dan tarqin, yaitu tidak hanya kuat hafalannya atau banyak,
tapi harus bertakwa, yaitu memiliki adab yang baik dan bertakwa kepada Allah. Adab menghafal Al-Quran, adab membaca Al-Quran hendaknya diperhatikan. Sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya saya ingin sampaikan cara-cara menghafal Al-Quran. Cara yang pertama itu selalu menggunakan satu mushaf selama menghafal. Satu Quran, jangan berganti-ganti. Qur'ana eta bae, cek bahasa orang mah, ulah ganti-ganti sampai orang hafal gitu. Anu kedua yaitu menggunakan pensil untuk menandai kesalahan ayat. Jadi kalau ada yang salah ayat ditandai atau ditandain pakai pensil. Oh, di sini harusnya fi dolalim mubin. Kenapa dibaca fi dolali takdibun? Nah, misalnya ketika kita membaca atau menghafal surat Yasin ya, nah, banyak kesalahan di situ misalnya, itu ditandain. Yang ketiga yaitu menggunakan satu murotal qori yang masyhur, referensi Syekh Al-Husairi, Syekh Abdullah Ali Al-Bashar, Syekh Manshawi. Jadi harus menggunakan satu syekh dulu. Jangan yang ini dipakai, yang ini dipakai, nanti tidak bingung. Syekh yang mansur, syekh yang diperbolehkan yaitu namanya Syekh Al-Husairi, Syekh Abdullah Ali Al-Bashar, Syekh Al-Manshawi. Selanjutnya cara yang keempat yaitu menentukan satu ayat yang akan dihafal, target ayat yang akan dihafal atau perencanaan waktu dalam menghafal satu ayat surat yang akan dihafal. Targetnya nih, saya harus hafal hari ini ayat ini, begitu. Harus punya target. Orang yang tidak punya target, tidak punya rencana, seperti orang majnun katanya. Yang keempat menentukan ayat tadinya, menentukan ayat yang akan dihafal, ditargetkan. Saya mau kemana saya? Yang kelima memahami ayat yang akan dihafal agar hafalan kita memiliki ruh. Jangan memaksa untuk hafal, tetapi dibarengi dengan pemahaman setiap ayat yang akan kita hafal. Saya ulangi teman-teman, yang keempat adalah menentukan satu ayat yang akan dihafal, target ayat yang akan dihafal atau merencanakan waktu dalam menghafal satu ayat atau surat yang akan dihafal. Yang kelima memahami ayat yang dihafal agar hafalan kita memiliki ruh. Jangan memaksa untuk hafal, tetapi kita barengi dengan pemahaman setiap ayat yang akan kita hafal. Teman-teman sekalian, kiat atau trik lainnya dalam menghafal Al-Quran yaitu satu, mendengar suara dari murotal sedikitnya 5 kali untuk halaman yang akan kita hafal. Misalnya kita akan menghafal satu halaman dari surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai ayat 12. Kita dengarkan lagi satu kali lagi, satu kali lagi, satu kali lagi, satu kali lagi. Setiap kali mendengar, setiap kali itu bertambah pahala, saudaraku. Jadi jangan malas mendengar itu. Sudah dikasih telinga gratis oleh Allah, suruh dengerin Quran malah dengerin musik terus. Bagaimana akan hafal, saudaraku? Dengarkan 5 kali, insya Allah. Yang kedua, membaca halaman yang akan dihafal dengan bacaan keras. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sebanyak berapa? 10 kali.
suara yang lantang, suara yang keras, itu akan memudahkan kita hafal. Teman-teman sekalian, masih banyak metode dan trik dalam menghafal. Tapi barangkali ini saja yang dapat saya tangkap daripada materi yang telah disampaikan oleh guru kita terkait dengan metode menghafal Al-Quran ini. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini tertulis bahwa salah satu khutuwat dalam tahfidz adalah selalu menggunakan satu mushaf selama menghafal. Dalam bahasa Arabnya al-iltijam bil mushafil wahid, komitmen dengan satu Al-Quran. Yang kedua, menggunakan pensil untuk menandai. Al-istihdam qalamur rusus liwad'il alamah fil alqani khatta min al-ayah. Yang ketiga itu al-ittijam bitasjilil wahid min baini tahjilainil Quran al-masyhur, yaitu istiqomah mendengarkan atau mengambil satu syekh yang masyhur. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'dad al-mutalawiyat qabla khutuwat at-tahfidz. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama, selalu menggunakan satu mushaf selama menghafal. Al-ittijam bil mushafil waqid faqad. Yang kedua, menggunakan pensil untuk menandai masalah ayatnya tadi. Yang ketiga, selalu menggunakan satu muratal qori yang termasyhur. Yang keempat, wad'ul wahid min ayatil matlub hafadha, menentukan satu ayat yang dihafal. Yang kelima, wad'ul khata zaimana muhaddats bikull hadza, menentukan waktu target bagi tiap satu ayat tersebut. Yang keenam, fahmul makna ul ayah qabla al bada bit tahfidz, memahami ayat yang mau dihafal sebelum kita menghafal. Mendengarkan suara dari murotal sedikitnya 5 kali untuk halaman yang akan dihafal. Ini salah satu metode lainnya atau kiat lainnya. Membaca halaman yang mau dihafal dengan bacaan keras sebanyak 10 kali. Atau dalam bahasa Arabnya al-istima' khamsal maratin alal aqala lisautil qari ghairu ta'jil. Qiraatul ayah bisautil ali 10 maratan ala aqail atadrid khalfatul qadir fi tasjil. Yang ketiga yaitu sebagaimana tadi telah dijelaskan, pada materi tadi. Apa nih bahasa artinya nih?
siapa namanya? Epul, tahu nggak nih? At-tadrid khalful qari fi tasjil, yaitu memilih satu qari dalam menghafalnya supaya lebih cepat menghafal Al-Quran. Demikian teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan ringkasan materi dari workshop ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe yang belum, dan nyalakan loncengnya sehingga Anda mendapatkan video-video terbaru dari Yazid channel itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.